Oke, bisa menyalakan kamera semuanya untuk bisa kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah pengendalian proses, di mana kemarin kalian sudah mempelajari secara mandiri terlebih dahulu ya, tentang kemarin tentang apa ya? Partial fraksi ya. Partial fraksi dari penyelesaian Laplace transform, kemudian dilanjutkan dengan fungsi transfer orde pertama atau FTOP ya. Nah, sebelum kita ke materi, mungkin saya panggil dulu sebagai presensi Alisa. Hadir, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Devina. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Vidya. Geraldo. Hadir. Herjuna. Herjuna. Ismi. Hadir, Bu. Hilwi. Oke. Hilwi ada? Oke. Margareta. Hadir, Bu. Dika. Hadir, Bu. Nanda. Hadir, Bu. Nurrohma. Hadir, Bu. Nur Sadia. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Ronald. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Syifa. Syifa ada? Syifa hadir, Bu. Syifa ada. Oke. Herjuna yang nggak ada ya? Katanya dia udah mencoba join, Bu, tapi belum tahu udah masuk. Oke. Bisa kita mulai ya untuk materi kemarin, mungkin untuk kita review terlebih dahulu, kemudian nanti bisa kita berdiskusi misalkan ada materi yang belum dipahami. Tapi saya review dulu ya materi kemarin yang sudah saya sampaikan melalui video pembelajaran untuk bisa diingat kembali dan kemudian kalian bisa memahaminya dengan lebih baik lagi seharusnya. Ini PPT saya sudah muncul dan sudah berganti slide? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, oke. Nah, di sini untuk partial fraksi itu adalah salah satu metode untuk menyelesaikan Laplace transform untuk mendapatkan fungsi T-nya. Ya, kemarin kan kalian sudah mendapatkan Laplace transformnya berarti dalam bentuk Fs, kemudian ingin diubah menjadi Ft. Nah, untuk mendapatkan Ft, ketika memang persamaan yang didapatkan hasilnya itu tidak sederhana, kemudian tidak bisa diselesaikan seperti di tabel 2.1, maka kalian bisa menggunakan cara partial fraction. Ya, dimana untuk partial fraction di sini, nah ini contohnya ya kemarin, jika di sini untuk mendapatkan fungsi XS-nya atau dalam fungsi Laplace transformnya, berarti kan kalian sudah familiar ya cara ini ya, masing-masing sisi, yaitu di sini soalnya adalah dx per dt ditambah x sama dengan 3, berarti masing-masing sisi harus kalian Laplace transformkan. Ya, karena di sini ada turunan, berarti ingat bahwa Laplace dari turunan itu pasti bentuknya seperti ini. Ada S pangkat N, Fs, berarti karena di sini pangkat turunannya adalah turunan pertama, berarti pangkatnya adalah pangkat tertingginya adalah 1. Jadi S pangkat 1, XS dikurangi dengan S pangkat 0, karena 1 dikurangi 1. Kemudian X0.
ditambah dengan Laplace-nya dari X, di sini adalah XS. Nah, hati-hati, di sini nilai X0-nya harus dimasukkan sesuai dengan yang diketahui di dalam soal. Ya. Ternyata di sini X0-nya adalah 0, maka sisi ini adalah nilai 0. Sehingga yang sisanya hanya S kali XS, kemudian ditambah XS sama dengan 3 per S. Nah, sisi ini ketika kita ingin mendapatkan XS-nya saja, maka bisa kita dapatkan yang seperti ini. Ini hampir sama ketika contoh kemarin ya, yang ketika Zoom meeting ada hasil yang memang di situ S kali S plus suatu konstanta. Nah, ini tidak bisa diselesaikan langsung menggunakan tabel 2.1. Karena di tabel 2.1 tidak ada bentuk seperti ini, ya kan? Adanya adalah per S atau per S plus 1. 1 per S ataupun 1 per S plus 1. Makanya bentuk ini harus bisa kita selesaikan dengan kita buat di mana di sini kita misalkan ada A dan B sesuai dengan faktorial dari sisi penyebutnya. Di sini karena ada S kali S plus 1, maka penyebut di sini bisa kita faktorkan menjadi S dan S plus 1. Ya. Nah, S-nya di sini yang atas siapa? Yang atas adalah A, yang B, yang untuk S plus 1 itu adalah B. Nah, ini karena sudah kita faktorkan, ya, maka kita bisa lakukan dengan cara mengalihkan dengan S kedua sisi ya, karena di kedua sisi di sini ada S dibagi dengan S kali S plus 1, maka agar S kali S plus 1-nya di sini hilang, kita kalikan kebalikannya, yaitu dikalikan dengan S kali S plus 1, sehingga diperoleh seperti ini, dan kita bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. Ya, diperoleh nilai A-nya adalah 3, diperoleh nilai B-nya adalah minus 3. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan 3 per S kali S plus 1 itu sama dengan 3 per S minus 3 per S plus 1. Nah, ketika seperti ini, untuk mendapatkan XT-nya itu bisa mudah. Karena apa? Bentuk 1 per S dan bentuk 1 per S plus 1 itu sudah ada di dalam tabel 2.1 untuk inverse Laplace-nya. Ya. Sehingga diperoleh untuk inverse Laplace dari 3 per S berarti 3 kali 1 per S, Laplace dari inverse Laplace dari 1 per S adalah 1. Ya, makanya 3 kali 1 adalah 3. Sedangkan inverse Laplace dari 1 per S plus 1 berarti E pangkat minus T. Ya, itu adalah hasil dari XT-nya ketika bentuknya seperti ini. Ya, rasanya kalian sudah paham ya dan sudah familiar karena di matematika mungkin sudah disinggung juga tentang penyelesaian parsial fraksi seperti ini. Ya, ada contoh yang lebih panjang bisa kalian pelajari ya, nanti mungkin lebih didiskusi misalkan ada yang dibingungkan. Tapi yang jelas masing-masing untuk mendapatkan bagaimana fungsi T-nya itu berarti masing-masing dari turunan ini ataupun persamaan yang ada di atas ini terlebih dahulu bagaimana bentuk Laplace transformnya, dan setelah itu baru dibuat dalam inverse Laplace. Ya. Dan harus diperhatikan di sini nilai X0, X aksen 0, X double aksen 0 sama dengan 0. Dan harus diperhatikan juga yang dimaksud dengan aksen di sini adalah turunan pertama. Kalau double aksen berarti turunan kedua. Ya. Jadi kalau pangkat 3 di sini, D pangkat 3, berarti di sini turunan ketiga, berarti X triple aksen. Gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan dan selalu diingat. Kemudian di sini setelah kalian selesaikan, bisa kalian dapatkan, hati-hati ya ketika turunannya pangkatnya pangkat 3, mau di Laplace transformkan, berarti bentuk ini pangkat tertingginya S-nya adalah pangkat 3. Ya. Kemudian di sini adalah S pangkat 2, kemudian S pangkat 0. XS, kemudian X0, X aksen 0, X double aksen 0. Begitu seterusnya ya. Hati-hati dalam membuat Laplace transformnya ketika di situ turunannya bukan turunan pertama tapi lebih dari turunan pertama. Sehingga diperoleh ternyata persamaan akhirnya adalah seperti ini. Ya, S pangkat 3 tambah 4S kuadrat tambah 5S tambah 2 kali XS per 2S.
Nah, ini ketika mau dibuat dalam bentuk XS, nah di sini kan pasti nanti akan muncul persamaan polinomial, ya kan? Nah, di sini XS-nya adalah 2 per S-nya kalikan ini. S pangkat 3, 4S kuadrat, 5S plus 2. Ini bisa kalian selesaikan yang bawah dengan bagaimana? Dengan menggunakan partial fraksi. Tetapi karena di sini pangkatnya panjang, karena dia polinomial, kalian bisa menggunakan kalkulator ataupun menggunakan suatu algoritma di dalam Google mungkin untuk mendapatkan akar-akar persamaan ini. Itu boleh. Jadi di sini luarannya bukan untuk kalian benar-benar mengetahui atau menyusun secara rinci bagaimana penurunan persamaan untuk mendapatkan akar-akar persamaan ini, tidak, tetapi lebih ke penyelesaian secara Laplace transform maupun inverse Laplace transform. Jadi ketika kita gunakan kalkulator, misalkan ya, di dalam kalkulator saintifik kalian masukkan di sini konstanta untuk yang pangkat 3-nya adalah 1, untuk yang pangkat 2-nya adalah 4, 5, dan 2, itu akan nanti diperoleh ternyata persamaannya itu adalah akar-akarnya bisa dituliskan dengan S, ya, kemudian S plus 1, ada 2 kali biasanya, makanya kuadrat, dan 2. Kemudian berarti karena ada 3 akar di sini, berarti bisa kita langsung masukkan A, B, dan C. Itu sama caranya seperti yang tadi, bisa langsung kalian masukkan nilai dengan cara mengalihkan semuanya, ya, sisi kiri dan sisi kanan dengan penyebutnya yang sama. Sehingga diperoleh nilai A, B, C untuk masing-masing faktor di sini, ya. Dan tinggal dimasukkan berapa atau bagaimana persamaan akhir dari XS di sini. Nah, ketika sudah sederhana seperti ini, kalian bisa langsung menyelesaikannya untuk mendapatkan XT dengan melihat tabel 2.1, ya. 1 per S di dalam tabel 2.1 di situ berarti inverse Laplace-nya adalah 1, ya. 1 per S kuadrat di situ berarti inverse Laplace-nya adalah, nah ini bisa dilihat ya di dalam ini ketika tadi pangkat 2 ya, di situ berarti kalian tinggal melihat yang ini, yang bawah ya. Jadi T pangkat 2 berarti ya S plus 1 pangkat 2 S plus A, A-nya di sini adalah 1, pangkat 2. 2 di sini berarti N-nya yang sama dengan 1. Ya, karena di sini N plus 1 sama dengan 2, berarti N-nya sama dengan 1, N faktorialnya berarti 1 faktorial. Sehingga di sini bisa kalian masukkan berarti inverse Laplace-nya adalah yang sebelah kiri, T pangkat N. T-nya di sini dipangkatkan dengan N. N-nya tadi berapa? 1. Ya. Kemudian E pangkat minus A. A-nya berapa? S plus 1 tadi kan ya. Berarti 1 pangkat kalikan dengan T. Sehingga makanya di sini T kali E pangkat minus T. Inverse Laplace dari 1 per S plus 2 berarti kalian bisa lihat di tabel 2.1 yang bagian ini. 1 per S plus A berarti inverse Laplace-nya kalian lihat yang sebelah kiri, yaitu E pangkat minus A, A-nya di sini ada 2. Ya, karena S plus 2 berarti A-nya 2 kali T, sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Itu tentang parsial fraksi. Mungkin sampai di sini untuk parsial fraksi ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan, silakan. Jadi parsial fraksi itu ketika ini ya, persamaan yang kita dapatkan XS-nya itu tidak bisa langsung diselesaikan dengan menggunakan tabel 2.1. Artinya bentuknya belum sederhana. Ya, bentuk-bentuk yang ada di dalam tabel 2.1 itu adalah bentuk yang sudah paling sederhana. Makanya untuk menyederhanakan itu kita perlu mengetahui faktor-faktor untuk
persamaan tersebut. Biasanya kan dalam bentuk persamaan polinomial, ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan bahwa dia merupakan faktornya berapa saja, kalian bisa juga menggunakan ini loh, aplikasi Polynomial Root Finder di dalam Android kalian. Di Play Store bisa kalian search ya. Di situ mungkin saya ini aja apa namanya? Ketik di kolom chat ya. Polynomial Root Finder. Nah, di chat sudah saya ketikkan. Coba bisa kalian download Polynomial Root Finder itu di dalam ini kalian, Android kalian ataupun gadget kalian masing-masing. Ada yang udah ketemu? Sudah, Bu. Sudah di-download kemudian diinstal, coba. Kalau sudah diinstal, nanti di situ akan muncul degree. Ya, ada degree. Silakan kita coba yang di ini ya, yang di contoh soal aja dulu untuk benar-benar bisa kalian gunakan. Coba kalian ketikkan sebentar. Degree-nya kalau persamaannya di sini seperti ini, kira-kira degree-nya berapa? Nah, ini. Yang mau kita lihat kan hanya yang dalam ini ya, yang S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2. Ini degree-nya berapa kira-kira? Derajat polinomialnya untuk yang ini saja. Itu berapa? Jadi degree di sini itu adalah pangkat tertinggi yang ingin diselesaikan. Selesaikan persamaan ini, pangkat tertingginya berapa? 3. Jadi dimasukkan di situ. Degree-nya kalian tulis 3. Sudah? Langsung di-submit? Ya, bisa kan ya? Di-submit, kemudian di situ muncul koefisien of X pangkat 0. Ya, kemudian koefisien of X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, itu kalian masukkan. Untuk yang pangkat 0, kira-kira koefisiennya di sini berapa? X-nya pangkat 0 ya. Kalau 2. X berarti di sini S ya. Oke. S pangkat 0 berapa? 2. Masukkan 2. S pangkat 1-nya? 5. 5. S pangkat 2? 4. Oke, 4. Kemudian S pangkat 3? 1. 1. Coba dimasukkan semuanya. 2, kemudian 5, 4, 1. Kemudian analyze. Klik analyze. Nah, ya, muncul di situ ada imajinernya. Nggak apa-apa. Jadi di sini munculnya adalah X sama dengan minus 1, ya. Kemudian X sama dengan minus 1 lagi, meskipun ditambah dengan imajiner ya sebenarnya ya. Kemudian di yang paling bawah, X itu adalah sama dengan min 2. Ya. Jadi ini adalah akar persamaannya. Hati-hati, akar persamaannya. Tetapi yang akan dimasukkan ke sini itu bukan langsung X sama dengan minus 1 atau S sama dengan minus 1. Tidak. Tapi yang kalian masukkan itu adalah, nah, jadi di sini, ya, ini tolong diperhatikan ya, karena nanti di kuis atau apapun, kalian tinggal menyelesaikan hasil akhirnya saja yang akan saya lihat sudah sesuai atau tidak ya. Tapi untuk mendapatkan ini kalian bisa gunakan di root itu, polinomial root itu. Jadi untuk kalian bisa memasukkan persamaan akar-akar persamaan ini ke dalam seperti ini ya, yang kalian masukkan kan di bagian bawah ya. Nah,
Jadi yang kalian masukkan di sini adalah X sama dengan minus 1. Pertama ya. Kemudian di situ ini ya, X sama dengan minus 1-nya kan ada 2. Nah, itu artinya X minus 1-nya itu pindah ke ruas kanan. Ke ruas kiri. Dari ruas kanan ke ruas kiri berarti menjadi minus 1 menjadi plus 1. Ya. Jadi minus 1 menjadi plus 1. Karena ada 2 berarti kuadrat. Itu yang makanya di sini memasukkannya S plus 1 kuadrat. Ya. Kemudian di sini X sama dengan minus 2. Ini berarti artinya S sama dengan minus 2. Artinya S plus 2 yang dimasukkan ke dalam ini penyelesaian untuk parsial fraksi. Nah, yang di sini kenapa ada S? Ingat, yang kalian tadi masukkan itu hanya yang di dalam kurung. S-nya belum masuk. Ya, jadi S-nya bisa tetap masuk ke bagian luar. Gitu. Sampai di sini, ada yang masih bingung dalam menyelesaikan ini? Parsial fraksi ketika memang melibatkan polinomial untuk memasukkan akar-akar persamaannya? Jadi nanti ketika kalian mendapatkan soal yang memang memerlukan akar-akar persamaan, kalian boleh menggunakan aplikasi itu ya. Jadi tidak perlu kalian mencari terlalu panjang secara matematisnya karena luarannya bukan ke sana, lebih ke bagaimana kalian menyelesaikan persamaan untuk pengendalian prosesnya. Itu ya. Sampai sini yang mau ditanyakan, silakan. Gak ada? Sudah cukup jelas untuk parsial fraksi? Sudah, kalau nggak ada saya lanjutkan ke FTOP. Oke, saya lanjutkan ya ke FTOP, di mana fungsi transfer order kita lihat itu adalah di kotak proses. Ya, masih ingat ya untuk pengendalian proses di situ ada berapa kotak? 4. 4. Kotak pertama adalah kotak Proses. proses. Kotak kedua adalah Sensor plus transmitter atau sensing elemen. sensing elemen atau sensor plus transmitter. Kemudian kotak ketiga FCE. FCE atau final control element. Itu jangan dilupakan ya karena itu adalah kunci dan juga inti dari pengendalian proses. Nah, di sini fungsi transfer order pertama yang akan kita lihat itu adalah bagian prosesnya. Di mana kalau di praktikum biasanya di situ kalian mendapatkan fungsi transfer order pertama di bab 3 ya. Kalau yang sudah praktikum ya, yang nomor ganjil itu kan sudah melakukan fungsi transfer untuk menentukan fungsi transfer, di mana fungsi transfernya itu diperoleh dari kurva output berdasarkan perubahan input, yang mana kalian perlu menentukan nilai KP, tau, kemudian tau D atau dead time, ya kan? Sehingga nanti kalian bisa menentukan dengan metode kurva reaksi, metode 1, 2, dan 3, untuk bisa menentukan apakah proses yang saya lakukan di sini adalah proses yang fungsi transfer order pertama saja atau fungsi transfer order pertama plus dead time. Ya, dengan persamaannya atau fungsinya yang tidak lain dia merupakan fungsi Laplace ya. GS ketika fungsi transfer order pertama itu adalah KP per tau S plus 1. Tapi kalau ada plus datanya berarti GS-nya sama dengan KP kali E pangkat minus tau ds per tau S plus 1. Itu di praktikum, ya kan? Nah, kalau di teori bagaimana? Di teori yang akan kita lihat benar-benar di sini adalah kotak proses saja, di mana kita ingin mendapatkan GS-nya.
Dengan ketika kita berbicara kotak proses berarti inputnya ada MV dan juga disturbance, outputnya ada PV. Ya. Nah dari sini kita bisa menentukan fungsi transfernya untuk fungsi transfer order pertama saja. Jadi FTOP atau fungsi transfer order pertama saja yang akan kita bahas di dalam teori ini. Sebenarnya ada yang order 2, kemudian order 1 tetapi date time dan seterusnya. Tapi yang mau difokuskan di sini adalah lebih ke bagaimana menentukan fungsi transfer dari suatu proses ketika proses tersebut melibatkan fungsi transfer order pertama. Ya. Ini kalau yang di praktikum ya, yang kalian dapatkan. Nilai KP, tahu dan tahu di dengan metode 1, 2, 3 ya. Kemudian kalian tentukan bagaimana ininya, apa namanya, nilai persamaan fungsi transfernya dari nilai KP tahu dan tahu di-nya. Nah, di sini fungsi transfer order pertama itu yang dijelaskan di praktikum ya. Nah, perubahan frame cirinya adalah perubahan input di sini nanti di teori juga ada bahwa inputnya akan diubah secara tiba-tiba. Nah, misalkan eksponensial dilakukan perubahan secara eksponensial, itu ada kata eksponensialnya. Maka fs-nya yang kalian tuliskan adalah seperti ini nanti. Kalau kalimatnya dinaikkan secara perlahan dari waktu ke waktu itu berarti fungsi rem. Nah, fungsi rem itu fs-nya adalah 1/s². Ya. Kalau fungsi sin di sini dilakukan perubahan sebagai fungsi sin, biasanya jarang. Ya, biasanya yang paling sering itu adalah yang step maupun fungsi rem. Itu yang paling banyak digunakan. Nah, di sini untuk di teori, tahapan untuk kalian menentukan fungsi transfer order pertama dari kurva dari mulai dari proses itu tadi sampai mendapatkan kurva outputnya, yang pertama tentukan dulu material atau energy balance-nya untuk kondisi unsteady state, kemudian steady state dengan memberikan tanda ketika steady state itu dengan tanda S. Kemudian tentukan deviasinya, dari deviasi itu adalah unsteady state dikurangi steady state, kemudian buatkan permisalan, yaitu bahwa PV-nya sama dengan PV ketika unsteady state dikurangi dengan PV saat steady state. Ya. Sehingga selanjutnya tentukan Laplace transform, dari Laplace transformnya kalian tentukan masukkan harga inputnya, ataupun input di sini bisa dua ya, bisa manipulated variable maupun disturbance. Kemudian selesaikan Laplace transformnya. Kalau misalkan di situ tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa yang sesuai dengan tabel 2.1, berarti perlu partial fraction. Jadi partial fraction di sini pengaplikasiannya di dalam menentukan fungsi transfer order pertama. Kemudian di sini tentukan inverse Laplace dari Laplace transform. Setelah mendapatkan inverse Laplace-nya, baru kalian mendapatkan hasil perubahan dan grafik respon PV terhadap waktu. Ya, jadi di sini grafik respon PV-nya kalian buat sendiri berdasarkan step yang sudah ditentukan ketika menggunakan fungsi transfer order pertama. Kalau di praktikum, kalian mendapatkan grafik responnya yang kalian tentukan bagaimana fungsi transfernya, ya kan? Kalau yang di sini enggak, sudah ditentukan bahwa kalian sudah punya fungsi transfer order pertama, kalian tentukan bagaimana kurva responnya. Jadi kebalik ya, pola berpikirnya itu dari belakang ke depan. Merupakan fungsi transfer yang bagaimana, order 1 atau order 1 plus step time. Tapi kalau yang di teori, kalian ditentukan ada proses yang seperti ini, ya, dengan material balance dan energi balance-nya sudah kalian tentukan sendiri. Kalian coba analisa bagaimana kurva responnya, gitu, ya. Itu adalah di teori. Nah, lebih jelasnya di sini ada di contoh soal ya. Di sini adalah pengendali untuk suatu tangki di mana yang ingin dikendalikan adalah ketinggian atau level. Ya, suatu tangki mula-mula ketinggian 0, kemudian laju air yang masuk
disimbolkan dengan Q itu adalah 0 feet kubik per menit, tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki diubah menjadi 5 feet kubik per menit. Diubah tiba-tiba. Nah, ini berarti perubahan input ya. Perubahan input dengan fungsi apa tadi yang katanya di situ adalah tiba-tiba. Kuncinya adalah kalimat atau kata tiba-tiba. Fungsi Abu. step. Ya, ada fungsi tab, ada fungsi sin, fungsi eksponensial, fungsi rem tadi ya. Nah, di sini karena tiba-tiba itu termasuk fungsi step yang kalian sering lakukan di dalam lab ya. Kalian ubah dari PO1 menjadi PO2, langsung PO2. Nah, itu adalah fungsi step. Nah, karena perubahannya secara langsung. Tentukan respon perubahan ketinggian terhadap perubahan laju alir yang mana, laju alir yang masuk. Nah, di sini diketahui beberapa hal, ketentuannya di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, bahwa tujuan dari pengendalian ini, karena pengendali level ya, pasti mengendalikan level liquid di dalam tangki agar sama dengan set point. MV-nya adalah yang diubah-ubah, itu adalah laju alir dari liquid yang masuk ke dalam tangki yang ini. Ya, jangan terkecoh. Di sini ada valve memang di R, tapi di sini bukan menjadi manipulated variabelnya. Karena apa? Karena di sini sudah ditentukan bahwa laju alir masuk sekian, tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki diubah menjadi. Nah, itu biasanya lebih ke MV ya, yang menjadi MV-nya adalah ini. Kemudian disturbance-nya itu adalah yang R, resisten di sini. Q out sama dengan H per R itu bisa kalian lihat di buku e-booknya ya. Untuk example Orde 1 di chapter 5, di situ ada keterangan ya bahwa gambar 5.1 yang hampir sama seperti ini itu memiliki cross sectional area yang sama atau luas permukaan yang sama dihubungkan dengan suatu resistance. Nah, aliran resistannya itu biasanya ada di aliran keluar, di mana resistannya di sini bisa berupa apa? Berupa valve, berupa pipa, ataupun yang lainnya. Di sini diasumsikan bahwa key out-nya di sini dirumuskan H per R. Jadi ketinggian atau level liquid di dalam tangki itu dibagi dengan resistannya. Ya. Untuk linear resistance di sini dikatakan bahwa antara head, H di sini adalah head ya, dengan resistan itu bisa linear resistance. Nah, suatu pipa biasanya, kalau di dalam suatu pipa berarti linear resistan, artinya antara H dan R-nya itu, antara flow dengan H-nya itu sebanding. Ya, sebanding. Tetapi kalau misalkan di sini seperti pada pipa dan valve ya, turbulen, secara turbulen, mengalirnya secara turbulen berarti di situ akar H. Jadi Q out sama dengan akar H, bukan H per R ya. Begitu seterusnya. Tapi di sini yang dipakai adalah yang H per R dengan R-nya itu sama dengan 1, artinya Q out sama dengan H. Ya, berarti linear resistance. Itu aja yang dipahami. Oke. Kemudian di sini untuk proses variabelnya jelas ya, level liquid di dalam tangki, kemudian set point-nya berarti level liquid di dalam tangki yang diinginkan. Ini step-nya ya, kalian sepertinya sudah kalian pelajari juga ya di dalam video pembelajaran. Pertama, unsteady state-nya dulu. Ingat, kalau di sini level liquid di dalam tangki, yang ingin kita cari terhadap perubahan laju alir berarti kira-kira apakah menggunakan neraca massa ataukah neraca panas? Neraca massa. Neraca massa ya, karena tidak melibatkan perubahan suhu. Hanya di sini yang menjadi tahap pertama, kalian harus mencari neraca massa unsteady state-nya terlebih dahulu. Setelah menentukan persamaan neraca massa unsteady state, berarti steady state-nya sama persis, tinggal kalian tambahkan S. Di mana yang ditambahkan S? Apakah di A? Bukan.
Tapi yang S-nya itu adalah yang memang merupakan PV atau MV. Ya. Jadi PV-nya tadi kan H, berarti hanya pasti S. Kemudian MV-nya itu adalah Q, ya kan? Aliran yang masuk tadi. Berarti Q itu juga pasti ada S-nya. R sama A kenapa tidak ada S-nya? Karena dia nilainya konstan, tidak berubah terhadap waktu. Hati-hati, S di sini adalah kata steady state. Ya, artinya steady state dia tidak berubah terhadap waktu. Siapa yang tidak berubah terhadap waktu? Yang dimaksud di dalam persamaan satu di sini yang tidak berubah terhadap waktu adalah H dan Q-nya. Ya. Jadi jangan bingung dalam menentukan steady state-nya atau yang memiliki subscript S di sini. Setelah unsteady state sama steady state, kalian hitung deviasinya, tinggal dikurangi aja, ya. Jadi yang dikurangi berarti H min HS, Q min QS, H min HS, ya. Sehingga dibuat permisalan di tahap 4, H min HS itu adalah H besar, Q min QS itu adalah Q besar. Diperolehlah persamaan 3. Ya. Setelah persamaan 3, yang dilakukan tahap kelima adalah Laplace transform. Nah, Laplace transform itu seperti apa? Kalian laplaskan. Ya, dari A, DH, DT, di sini dilaplaskan, Laplace dari Q, Laplace dari 1/R kali Laplace H. Sehingga diperoleh, ya. Nah, di sini persamaan HS per QS sama dengan R per ARS plus 1. Di sini ada H-nya ketika 0 itu adalah 0 ya, karena ada kalimat di dalam soal itu bahwa mula-mula ketinggiannya adalah 0 feet. Masukkan ya. Nah, kita misalkan untuk mendapatkan disesuaikan dengan persamaan fungsi transfer order pertama. Biasanya kan fungsi transfer order pertama itu adalah KP per tau S plus 1, gitu kan ya. Nah, yang di atas di sini KP-nya atau alfa 1 per tau S, taunya di sini ternyata dapatnya 1, berarti tau S plus 1. Setelah dapat seperti ini, maka kita bisa menentukan bahwa dia merupakan fungsi transfer order pertama seperti yang kita ketahui tadi, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan harga input MV. Tadi kan ada kata MV di situ adalah Q, di mana Q-nya itu diubah dari 0 tiba-tiba menjadi 5 menit. 5 feet kubik per menit. Berarti Q-nya, QT-nya itu adalah 5 minus 0. Ya. Karena di sini 5 itu adalah untuk QT, maka QS-nya adalah 5 per S. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau tadi kata tiba-tiba di sini bukan tiba-tiba, tetapi dinaikkan secara perlahan-lahan. Ya, secara perlahan-lahan menjadi 5 feet kubik per menit. Berarti kira-kira dia merupakan fungsi apa? Dinaikkan secara perlahan itu adalah fungsi ramp function. Nah, fungsi rem ya. Di mana di dalam fungsi rem berarti bentuknya ini 5 di sini bukan menjadi 5 per S tapi 5 per apa fungsi rem tadi Fs-nya? Masih ingat? 5 per S kuadrat. Ya, jadi 5 per S kuadrat. Kalau di situ kalimatnya bukan kata tiba-tiba tapi laju air masuk ke dalam tangki diubah secara perlahan-lahan sehingga menjadi 5 feet kubik per menit. Berarti dia merupakan fungsi rem, sehingga Laplace transformnya ya, makanya hati-hati diperhatikan betul kalimat yang ada di dalam soalnya. Sehingga nanti ketika 5 per S kuadrat dengan 5 per S itu akan mempengaruhi di persamaan berikutnya ya. Kalau di sini QS-nya adalah 5 per S, kalau 5 per S kuadrat berarti di sini 5 per S kuadrat, sehingga nanti mendapatkan persamaan untuk diselesaikan dengan parsial fraksinya juga akan berbeda. Oke. Nah, di sini kembali ke soal yang akan kita selesaikan ini. Ternyata 5 per S ya, maka diperoleh persamaan 5, sehingga dari persamaan 5 kita selesaikan dengan parsial fraksi. Ya, parsial fraksinya karena ada hanya S dan S plus 1, berarti kita selesaikan nilai A dan B. Ya. Cara untuk mendapatkan A dan B-nya, ini banyak. Kalian boleh menggunakan cara apapun. Ya.
Karena di matematika saya yakin sudah diajarkan juga bagaimana cara-cara untuk mendapatkan nilai A dan B. Yang mana yang merupakan cara paling cepat menurut kalian asalkan di situ benar, nggak apa-apa. Ya, di sini saya tunjukkan beberapa cara ya untuk mendapatkan. Ini bisa langsung dikalikan dengan S saja untuk mendapatkan S plus satunya, ataupun kayak yang tadi langsung dikalikan S kali S plus 1 kedua ruasnya sehingga diperoleh nanti nilai A dan B-nya. Kalau di sini cara yang lain ya, yang saya tunjukkan ya. Dengan dikalikan S saja, berarti A-nya nanti akan hilang ya. B-nya yang akan dikalikan dengan 0, maka tinggal mendapatkan nilai A. Ya, A-nya ternyata ketemu 5, B-nya ternyata ketemu 5. Kalau kalian menggunakan cara yang sebelumnya, ya langsung di sini kedua ruas dikalikan dengan S kali S plus 1, itu juga pasti hasilnya 5 dan minus 5. Ya, tergantung kalian mau menggunakan cara ini atau yang sebelumnya. Oke, sehingga diperoleh 5 per S ini. Nah, ini ya cara lain yang saya tunjukkan ke kalian seperti yang sebelumnya ya. Kedua ruas dikalikan S kali S plus 1. Ketemu A-nya 5, B-nya minus 5. Terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Nah, tahap yang ke-8 berarti adalah inverse Laplace. Nah, inverse Laplace dari 5 per S, masih ingat ya, tadi adalah berarti 5. Inverse Laplace dari 5 per S plus 1 berarti 5 kali E pangkat minus E. Atau bisa kita tuliskan 5 kali, karena sama-sama 5 ya, 1 plus E pangkat minus E. Hasil PV fungsi waktunya berarti, hati-hati, H di sini adalah H minus HS. Ya, seperti yang di permisalan tahap keempat tadi. Jadi mula-mula ketinggiannya berapa? 0 feet. Hati-hati kalau mula-mula ketinggiannya bukan 0 feet, berarti di sini nanti kan H awalnya. Ya, di sini berarti HT min HS-nya itu yang sama dengan 5 kali H besar T, itu berarti H kecil T dikurangi dengan HST. Ya. Nah, HST-nya itu adalah 0. Kalau HS-nya di sini 5 misalkan, berarti di sini bukan 0. Ya. Makanya harus hati-hati. Sehingga karena di sini HST-nya itu adalah 0, maka HT besar sama dengan HT kecil. Oke. Nah, tahap ke-10 baru kalian membuat kurva output. Ya. Jadi kurva outputnya di sini karena kalian sudah punya H fungsi T, berarti masukkan aja T-nya dari 0 sampai 20 misalkan. Nah, kemudian HT-nya tinggal masukkan di dalam Excel kalian, fungsi 5 kali 1 minus E pangkat minus yang sel kiri, yaitu sel T. Kemudian tinggal di-drag ke bawah, kapan dia mulai konstan. Kemudian kalian buatlah grafiknya. Ya. Grafik yang mana? Grafik baik yang kurva input dan kurva outputnya. Ya, kurva input berarti I, sumbu Y-nya, sumbu X-nya T. Kalau kurva output berarti sumbu Y-nya adalah HT, sumbu X-nya adalah T. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dia konstan ketika mulai di hampir mendekati 20 menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk fungsi transfer order pertama maupun parsial fraksi. Silakan. Jadi hati-hati ya, terutama dari kalian salah menentukan parsial fraksinya, berarti tahap-tahap berikutnya juga akan salah. Ya, ini adalah rangkuman dari kalian belajar bab awal, ya, bab tentang pengenalan proses sampai Laplace transform sampai parsial fraksi itu dirangkum di dalam fungsi transfer order pertama. Ya, jadi di fungsi transfer order pertama ini adalah goalnya kalian ingin mendapatkan bagaimana kurva respon dari proses. Ya, ingat yang dibahas di fungsi transfer order pertama adalah kotak proses. Nanti di materi berikutnya kita akan beranjak ke kotak sensing element. Berikutnya lagi ke kotak controller, ke kotak terakhir yaitu FCE. Itu semua kita akan pelajari bagaimana Laplace transform dari masing-masing kotak itu tadi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tahapan ke-10 tahapan itu harus benar-benar dipahami ya.
Karena itu adalah kunci ketika kalian bisa mendapat kesamaan untuk menyelesaikan bahwa di sini fungsi transfer order pertama responnya akan seperti ini gitu. Kurva respon itu bisa kalian dapatkan hasilnya dengan baik ketika kalian bisa menentukan partial fraksinya, Laplace transformnya, inverse Laplace-nya, dan seterusnya, ya sesuai dengan tahapan itu. Yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami, di situ nanti sudah saya sediakan latihannya untuk benar-benar kalian mengukur ya. Maksudnya latihan-latihan banyak sekali latihan bukan karena saya ingin memberikan kalian terlalu banyak tugas, bukan. Untuk sampaikan. Jadi kalau misalkan saya cuma ngomong seperti ini, sepertinya sudah dipahami. Tapi ketika latihan akan banyak sekali menemukan, oh ternyata kalau dilakukan seperti ini nggak bisa, harus seperti ini, gitu. Harus banyak-banyak latihan ya. Jadi di situ ada latihan di LMS-nya. Mungkin saya langsung buka sekarang aja di LMS-nya ya. Situ masih jam 10.30 ya. Atau kalian ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, sudah bisa diakses ya untuk tugas mandiri 4-nya di LMS-nya masing-masing. Nah, coba kalian kerjakan ya untuk di situ tentunya karena ini latihan berarti tidak akan seperti contoh soal ya. Harus ada peningkatan karena di contoh soal kalian sudah paham berarti ditingkatkan. Kalau di contoh soal tadi material balance ya yang terlibat di dalam proses perhitungannya. Tapi kalau di latihan kira-kira apa? Di situ tentang apa di sini ya? Soalnya adalah pemanasan di dalam tangki berpengaduk. Kira-kira nanti tahap pertama yang akan kalian harus tentukan itu adalah unsteady state dari neraca apa? Neraca energi, neraca panas. Neraca panas. Tapi juga pasti neraca panas itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Pasti dimulainya itu dari neraca massa. Ya, jadi neraca massanya harus dipastikan dulu di dalam proses ini. Kemudian dari neraca massa kalian tahu, neraca panasnya juga tahu. Tapi yang penting ini, ya saya lupa dalam menyampaikan ya. Tadi di dalam, sorry, bentar. FTOP di sini ya, ada kata soalnya kan seperti ini. Di sini kalian bisa menentukan sebenarnya nanti fungsi akhir yang harus saya dapatkan itu seperti apa. Dari mana? Dari kalimat yang ditanyakan di dalam soal. Ya, contohnya gini. Di dalam gambar ini itu kan kita sudah tahu bahwa yang akan ditentukan itu adalah level. Berarti pasti tujuan pengendaliannya adalah mengendalikan level. Ya, tujuan pengendaliannya pasti diarahkan ke mengendalikan level. Kemudian nanti siapa yang menjadi MV atau siapa yang menjadi disturbance? Ya, kalian biasanya bingungnya di situ. Nah, itu bisa kalian tentukan dengan mengetahui siapa yang diubah-ubah. Ya, yang diubah-ubah di sini ternyata tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki yang diubah. Nah, berarti pasti dia MV. Ya. Kemudian di sini di kalimat akhir di dalam pertanyaan ini ya, tentukan perubahan ketinggian. Ya, ketinggian tadi berarti apa? PV. Ya kan? Ketinggian terhadap perubahan laju alir. Perubahan laju alir di sini yang masuk. Berarti pasti MV. Ya. Nah, nanti berarti persamaan ini di tahap ke ini H per Q. Ini pasti output per input ya. H adalah PV per M
free. Ya, seperti yang kalian pelajari di bab 2 di praktikum, itu kan bagaimana hubungan atau korelasi besaran output terhadap input. Nah, ini ya juga seperti itu. Output terhadap input, outputnya pasti PV, sedangkan inputnya bisa MV, bisa disturbance. Ya, tergantung dari kalimat di dalam soal itu dia lebih ke disturbance atau ke manipulated variable. Gitu. Oke, itu sih mungkin yang bisa diamati. Jadi kalian dalam membuatkan persamaan kok nanti hasil akhirnya bukan ini ya yang saya dapatkan misalkan ya tadi misalkan yang ditanyakan adalah suhu, tapi ternyata yang kalian dapatkan lebih ke H dan MV-nya. Berarti itu ada yang salah di dalam persamaan yang kalian turunkan di neraca masanya ini atau di neraca panasnya nanti. Gitu. Makanya untuk proses evaluasi ya, evaluasi secara singkat kalian bisa lihat dari kalimat yang ditanyakan di dalam soal dan bisa mendapatkan persamaan akhirnya. Ya, persamaan akhir untuk Laplace transformnya. Gitu. Sehingga nanti pasti di sini hubungannya terhadap apa? Hubungannya terhadap ini ya. Memasukkan harga input ataupun di sini inputnya bisa dalam bentuk MV, bisa dalam bentuk disturbance. Tergantung dari yang diketahui di dalam soal. Sehingga nanti pasti akan bisa ditemukan PV fungsi waktunya itu seperti apa di tahap 10 itu tadi. Sehingga bisa digambarkan bagaimana kurva input dan kurva outputnya. Itu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Sudah siap untuk mengerjakan latihan soal? Ya, kayaknya sudah nggak sabar ya untuk mengerjakan latihan soal. Jadi, karena tadi sudah paham untuk yang materi fungsi transfer order pertama, dan untuk latihan di parsial fraksi, saya kira langsung bisa kalian aplikasikan ketika di FTOP ya. Karena kan sebenarnya di FTOP itu sudah ada parsial fraksi di dalamnya. Ya biar kalian tidak terlalu belajar tentang mengingat kembali tentang matematika yang mungkin polinomialnya sangat panjang gitu ya penyelesaiannya. Jadi lebih difokuskan aja pada aplikasi dari parsial fraksi di dalam fungsi transfer order pertama. Gitu ya. Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan? Untuk materi yang disampaikan masih bisa dipahami ya? Mungkin nanti kalau misalkan di latihannya ada yang mau ditanya belum dipahami, ketika mengerjakan soal biasanya ada hal yang kalian temukan kesulitannya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Selamat belajar, terima kasih atas partisipasi dan juga atensinya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.